Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap Durusul Lughal Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang ketiga. Dan alhamdulillah kita udah mendekati akhir ya dari kitab ini. Semoga kita bisa menuntaskannya. Sekarang kita akan masuk ke Ad-Darsur Rabi'a Asyara, pelajaran yang ke-14 dari juz ketiganya, yang mana insya Allah di pelajaran ke-14 ini kita akan mempelajari tentang kaidah yang berkaitan dengan ya isim atau huruf syarat nanti. Ya, isim atau huruf syarat. Ya, yang bagaimana ya cara menentukan jawabnya, kemudian kapan jawab syarat itu harus bergandengan dengan fa. Ini yang akan kita bahas insya Allah di pelajaran ke-14 ini. Taib tafadhal Pak Bayu dan Pak Pujo, silakan. Jamun hada ya fadilatasy syaihi. Naam. Hada mu'jamun madrasiyun. Idza aradtu an tastariya idza aradta an tastariya mu'jaman fastari hada fa innahu mufidun jiddan. Ya Ustadu, qulta mu'jamun madrasiyun. Madrasiyun mansubun ila madrasatin. Wa idza kana al-amru kadzalika fa aina ta'uha. Naam, huwa mansubun ila madrasatin idza nisbata ila ismin. Idza nasabta ilasmin mahtumin bita i sampai apa nih saya baca bita it taknisi hadafta ta'a faida nisbata nasabta. Apa Ustaz, saya harokat itu. Faida nasabta ila Makkata masalan kulta Ustaz. Iya, kulta. Masalan kulta makiyyu fahimta. Naam, jazakallahu khairan. Yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Alam ya'ti al-Husainu. Naam, lamma ya'ti. Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi fa inna lahu barqiyatan. Aina Ibrahimu ata akhral yauma aidon ka'adatihi idza jaa fala tasmah lahu bid dukhuli wal yadhhab ilal mudiri. Insyaallah yusallimul muraqibu wa yahruju. Baik,
Terus Ya Hasimu. Iqra'il ayata al-waridata fid darsi. ba'dal isti'adzati. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ik- Iqra'il ay Iqra'il ahaditsa. ya, Iqra'il ahaditsa al-waridata fid darsi ya Aba Bakrin. Al-hadisul ula an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati tafaqun alaihi. lagi di jalan ya Pak Bayu ya. Enggak Ustaz? Kayak suara angin kenceng. Oh, kipas. Oh, ya, terus lanjut al-hadis Masih tsani. saya Ustaz. Ya. Al-hadisus tsani qala Abu Burdata sami tu Aba Musa miroron yaqulu qala Rasulullahi idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Al hadisu as-salisu an Abi Sa'idul Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullahi qala idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulun muadzinu muttafaqun alaihi. Yusma'u sautul mutosi. Man atisu Manil atis. Nah, manil atisu. manil atisu Ana ya Abdul Kalau munada mudhof itu dia fathah mudhofnya. ya Abdul Hadi idza atasta fah fahmad Fahmadillaha fahmadillah qala nabiyyu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum fa yaqul alhamdulillah fal yaqul alhamdulillahi wal yaqul lahu akhuhu au sahibuhu yarhamukallahi fa idza yarhamukallahu fa'il dari yarhamuka. yarhamukallahu fa idza qala lahu yarhamukallahu fal yaqul yahdikumullahu wa yuslahu balakum wa yuslihu balakum rawahu Bukhari. Baik, syukran, jazakumullah khairan. Sekarang Pak Darso, tafadhal. Siapa lawannya ini? Ustaz. Pak Bayu, tafadhal. Sekarang Pak Darso duluan. Tafadhal Pak Darso. Ustaz. Amu jamun hadza ya fadilata syaikhi. Naam. Hadza mu'jamun madrasiyun. Kita aradta an tashtariya mu'jaman fastari hadza. Fa innahu mufidun jiddan. Ya ustazu qulta ma'jamun madrasi. Mu'jamun. Oh, ma'jamun.
Ya Domah Ustazu, mu'jamun saja. ya. Ya Ustazu, qulta mu'jamun madrosiyun. Madrosiyun mansubun ila madrasati wa idza kanal amri kadzalik Amru setelah kana marfu. wa idza kanal amru kadzalika fa aina ta'uha. Naam. Huwa mansubun ila madrasatin. Idza nasabta ila Nasab bukan nasab. Nasabta. idza nasabta ilas min mahtumin bita ta'nisi hadafta ta'a. Fa idza nasabta ila makkata masalan kulta makiyun afahimta. Naam, jazakallahu khairan. Yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Alam ya'til Husainu. Naam, naam, lamma ya'ti. Idza jaa faqul lahu ya'ti fi maktabi fa inna lahu barqiyatan. Aina Ibrahima Aina ata'akhkhar Ibrahimu. aina Ibrahimu ata'akhkharul yawma aidan ka'adatihi. Idza jaa fala tasmah lahu bidukhuli wal yadhhab ilal mudiri. Insyaallahu yusallimul muraqibu wa yakhruju. Ya Hisamu ikra'il ayatal warodata fil darsi. Ba'dal isti'adati wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Iqra'il ahadisal waridata fit darsi ya Aba Bakrin. Al-haditsu al-awwalu Ani bani Hurayth an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Hilang suaranya. apa tadi? Ininya agak An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati muttafaqun alaih. Al haditsu tsani qala Abu Burdata sami'tu Aba Musa miraron yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Al haditsu tsalisu an Abi Su'aidu al-Khudri An Abi Sa'idin. an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu min misla ma yaqulul
muaddinu muttafaqun alaih. Yusma'u sautul mutati. Terus? Manil atisu Ana ya abdal hadi. Ida atosta fahmadillahi. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ida atosa ahadukum falyakul. Alhamdulillahi. Walyakul lahu akhuhu aw sahibuhu. Yarhamukallahu. Wa idza qala lahu yarhamukallahu falyakul yahdikumullahu wa yuslih lakum. Rawahul Bukhari. Baik. Syukran jazakumullah khairan. Baik, sekarang kita akan baca ulang dulu ad-darsul rabi' asyara ini, kemudian baru setelah itu kita jelaskan kaidahnya. Perhatikan di sini teman-teman. Ad-darsul rabi' asyara, pelajaran ke-14. Hisyamun amu'jamun hada ya fadilatas syekhi. Apakah ini mu'jam? Mu'jam itu kamus maksudnya. Apakah ini kamus wahai guru yang mulia? Ya fadilatas syekh maksudnya guru yang mulia. Al-mudarris, maka guru berkata, na'am, ya. Hada mu'jamun madrasiyun. Ini kamus sekolah gitu ya. Kamus pelajar. Mu'jamun madrasiyun itu kamus pelajar. Idza aradta an tashtariya mu'jaman fashtari hada. Jika kamu ingin membeli kamus, maka beli kamus ini. Fa innahu mufidun jiddan. Karena kamus ini sangat bermanfaat, sangat berfaedah. Jadi antas syariah membeli. Hisyamun, Hisyam, ya ustadu, wahai ustad, qulta mu'jamun madrasiyun. Anda berkata mu'jamun madrasiyun. Amadrasiyun mansubun ila madrasatin. Apakah kata madrasiyun ini nisbat kepada kata madrasah? Jadi apakah diksi madrasi itu nisbatnya kepada diksi madrasah? Wa idza kana al-amru kadzalik fa aina ta'uha? Jika memang seperti itu, maka kemana taknya? Madrasiyun kan enggak ada taknya di situ, padahal asal katanya madrasatun. Kemana tak marbutohnya? Maka guru mengatakan na'am. Iya, huwa mansubun ila madrasatin. Diksi madrasi ini memang nisbat kepada kata madrasah. Idza nasabta ila ismin mahtumin bita'it ta'nis, apabila kamu menisbatkannya kepada isim yang diakhiri oleh tak ta'nis, hadzabta ta'a, maka kamu harus membuang taknya ketika nisbah. Contoh, fa idza nasabta ila Makkah. Misalnya kamu nisbat kepada kata Makkah, ya. Kulta, maka kamu katakan makkiyun. Nah, dengan membuang taknya, makkata menjadi makkiyun. Afahimta? Apakah kamu paham? Naam, ya, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Pengawas masuk dan mengucapkan salam. Al-muraqib, pengawas berkata, alam ya'til Husainu, apakah Husain belum datang? Naam, ya, lam ya'ti, dia belum datang. Lamma ya'ti, dia memang belum datang saat ini. Jadi lamma ya'ti itu maksudnya belum datang saat ini, karena lamma itu untuk menafikan pada saat itu. Al-muraqib, pengawas berkata, idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Ya. Apabila Husain telah datang, maka katakan ke dia supaya mendatangiku di kantorku. Fa inna lahu barqiyatan, karena dia memiliki telegram. Jadi barqiyah itu telegram bahasa kita ya, surat cepat itu. Apa ya? Telegram ya bahasanya ya, namanya ya, Pak Bayu. Dulu telegram ya, Ustaz. Kalau sekarang apa? Sekarang udah enggak ada. Udah enggak ada ya? Udah ada. Sekarang udah pakai SMS, email gitu ya? Iya, Ustaz.
Baik, Barqiyah. Aina Ibrahimu? Di mana Ibrahim? Ata'akhkhara al-yawma aidan ka'adatihi? Apakah dia terlambat hari ini juga seperti biasanya? Idza jaa fala tasmah lahu biduhul. Kalau Ibrahim datang, jangan izinkan dia masuk kelas. Wal yazhab ilal mudiri, tapi suruh dia menghadap ke kepala sekolah. Al mudarris, guru. Insyaallah, insyaallah. Yusallimul muraqibu wa yahruju. Pengawas mengucapkan salam dan keluar. Al-mudarris, guru berkata, ya Hisyamu, wahai Hisyam, iqra'il ayat al-waridata fid darsi. Baca ayat yang ada di pelajaran. Ba'dal isti'azati, setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka Hisyam membaca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentangku, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku amat dekat dengan mereka. Fa inni qaribun. Ya. Iqra'il ahadits al-waridata fid darsi ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, baca hadis yang ada di dalam pelajaran. Hadis-hadis yang ada di dalam pelajaran. Abu Bakar, al-hadisul awwalu, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza jaa ramadhanu, apabila bulan Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannati, maka pintu-pintu surga dibuka lebar. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-haditsul tsani, hadis yang kedua, qala Abu Burdata, Abu Burdah berkata, sami'tu Aba Musa miraran, saya sering kali atau berulang kali, miraran itu berulang kali. Saya berulang kali mendengar Abu Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal abdu, apabila seorang hamba sakit, au safara, atau dia melakukan safar, kutiba lahu, maka diberikan atau dicatat amalannya, mislu makana ya'malu muqiman sahihan, seperti apa yang dicatat, ya, seperti apa yang dicatat, ya, oleh orang yang melakukan amal ketika mukim dan dalam keadaan sehat. Maksudnya begini teman-teman, kalau ada seorang hamba ya sakit, nah kemudian dia melakukan amal ibadah, maka amal ibadah itu pahalanya seperti saat dia sehat. Karena memang waktu sakit itu kan ada orang-orang yang tidak maksimal dalam beribadah, namun pahalanya ketika sakit itu beribadah kepada Allah seperti pahalanya ketika dia sehat. Begitupun ketika orang-orang safar, itu kan ada yang kurang ibadahnya. Misalnya yang asalnya sholat zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya, di qasar, ya. Nah, pahalanya sama seperti dia melakukannya ketika mukim, ketika tidak safar. Jadi sama seperti dia melakukan 4 rakaat gitu. Ya, kutibalahu, maka dicatat pahala baginya seperti apa yang dia lakukan ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Ini Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-haditsus tsalis, hadis yang ketiga, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nidaa, apabila kamu mendengar seruan azan, ya, panggilan azan, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulul muazzinu, seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Muttafaqun alaih. Yusma sautul uttasi, didengar suara orang bersin. Maka guru berkata, manil atisu, siapa yang bersin? Abdul Hadi, ana, saya. Ya Abdul Hadi, wahai Abdul Hadi, kata guru. Idza atasta fahmadillah, kalau Anda bersin maka pujilah Allah. Ucapkan alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan alhamdulillah. Waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, dan saudaranya atau temannya yang mendengar itu mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu.
Fa idza qala lahu, apabila ya temannya mengucapkan kepada dirinya, maksudnya orang yang bersin ini mengucapkan kepada orang yang bersin, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, falyakul, maka hendaklah orang bersin ini mengucapkan, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslih balakum, dan memperbaiki keadaan serta kondisimu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, sebelum kita jelaskan kaidahnya di sini teman-teman, ada kosakata yang belum jelas. Tafadhol, Pak Bayu, Pak Darso, Pak Pujo. Ahwan tadi mukiman sahihan itu apa Ustaz? Mukiman itu mukim, nggak sapar. Lawan dari kata sapar. Yang Kalau sahihan. sahihan itu lawan dari kata marido, sakit. Oh, mukiman sahihan sehat gitu maksudnya. Iya. Jadi dia mukim dan sehat. Maksudnya nggak sapar dan dalam keadaan sehat. Nah, Ustaz. Baik. Ada lagi? Pak Darso, Pak Pujo. Tadi yang sautul mutasi itu bersin itu saja. Ya, suara orang bersin. Utos Suara itu bersin. suara bersin. Utos. Nah, Al-atis itu baru orang bersin. Baik. Ada lagi? Pak Bayu? Insya Allah udah jelas. Baik. Nah, kalau begitu sekarang kita masuk ke kaidah ya teman-teman ya. Jadi dalam pelajaran ke-14 ini kaidahnya itu ada dua sebenarnya. Pertama tentang iza syartiyah. Ini yang pertama. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz. Baik. Kemudian yang Kelihatan. kedua tentang jawabus syarti. Al-makrunah bil fa. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ada dua poinnya di sini. Pertama, kita akan membahas tentang iza syartiyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang jawab syarat yang bergandengan dengan fa. Yang bergandengan dengan fa. Kapan dia wajib jawab syarat itu bergandengan dengan fa. Ini yang akan kita bahas. Tapi pertama, kita akan bahas tentang iza syartiyah ini. Jadi iza, ini teman-teman, iza syartiyah ini adalah dzaraf. Jadi iza, kaidahnya pertama, sebentar. Iza ini jatuhnya zorfun. Dia zorof, ya. Zorof zaman, ya. Zorof zaman mustaqbal. Zorof zaman mustaqbal. Zorfu zamanin mustaqbalin. Ya, jadi dia zorof zaman mustaqbal. Maknanya apa? Apabila iza ini masuk kepada fiil, maka fiil itu zamannya mustaqbal jadinya. Ya, zamannya mustaqbal. Dan dia seringnya ghaliban, seringnya. Jadi ghaliban itu sering masuk tadkhul alal madi. Masuk kepada fiil madi. Nah, jadi iza ini adalah dzaraf zaman yang sering masuk kepada fi'il madi dan merubah zamannya menjadi mustaqbal. Merubah zamannya menjadi mustaqbal. Ada kalanya dia masuk ke mudhari', ya. Ya, ada kalanya dia masuk ke mudhari'. Nah, namun nanti dia menjadi syarat, langsung menjadi syarat kalau dia ke mudhari'. Tapi kalau masuknya ke madhi, maka dia menjadi dzaraf zaman yang mengandung makna syarat. Jadi bedakan teman-teman. Iza ini kalau masuk kepada fi'il madhi, maka dia dzaraf zaman mustaqbal mengandung makna syarat. Namun kalau dia masuk ke mudhari', maka dia menjadi syarat. Dia menjadi syarat. Ya, menjadi syarat. Coba kita lihat contoh yang ada di buku ya untuk kaidah pertama. Idza aradta an tashtariya mu'jaman fashtari hadza. Baik.
Ada iza nggak di sini? Ada Ustaz. Ada iza. Nah, masuknya kemana? Ke Mudhari. aradta. Fi'il apa ini teman-teman aradta? Madi. Madi Ustaz. Madi. Berarti iza di sini dzarab zaman. Dzarab zaman. Jadi iza di sini kedudukannya sebagai dzarab zaman. Fi mabniun ala sukun. Fi mahalli nasbin. Dzarab zaman. Kemudian aradta nanti namanya fi'il syarat. Aradta fi'il syarat yang zamannya berubah menjadi mustakbal. Nanti, makanya nanti kalau kamu mau beli, nah itu. Namanya nanti itu kapan? Zamannya nanti. Akan datang. Akan datang, itu mustakbal. Jadi iza aradta. Nanti kalau mau beli, makanya kan aradta itu fi'il madi seharusnya lampau. Tapi karena kemasukan iza, maka berubah menjadi mustakbal zamannya. Dan dia itu mengandung makna syarat. Ya. Syarat. Nah, makanya nanti kalau mau beli, ya, mu'jam, apa yang harus dilakukan? Pastari hada, beli yang ini. Ah, pastari inilah jawabnya. Pastari hada, pastari ini jawabnya. Ya. Contoh lain, perhatikan contoh lain. Idza kana al-amru kadzalik fa aina ta'uha. Nah, perhatikan. Ada iza nggak di situ? Ada Ustaz. Ada. Masuknya ke fi'il apa? Madi atau mudhari'? Madi. Madi. Maka berarti dia namanya apa? Dzarab Zaman. zaman mustakbal. Berarti iza di sini dzarab zaman mustakbal mabni ala sukun karena alif nggak dibaca harokatnya jadi mabni ala sukun ya. Nanti dia fi mahalli nasbin. Kemudian kana di sini dia fi'il syarat namanya. Fi'il syarat dia dalam bentuk madi tapi zamannya menjadi mustakbal. Makanya nanti kalau diartikan idza kana al-amru kadzalik ya, jika memang keadaannya nanti seperti itu, maka aina ta'uha, lalu mana taknya? Nah, berarti fa aina ta'uha ini namanya jawab syarat. Jawab syarat nanti kita bahas jawab syaratnya di kaidah yang kedua. Sekarang kita masih kaidah yang pertama tentang iza ini, ya. Kemudian contoh yang ketiga. Idza nasabta ila asmin mahtumin bi ta'i ta'nis hadzabta ta. Nih. Idza nasabta ila ismin mahtumin bi ta'i ta'nis hadzabta ta. Ada iza enggak? Ada iza. Masuknya ke madi atau mudhari'? Mudhari. Nasabta. Madi, ya. Berarti ini dzarab zaman mustakbal namanya. Mengandung makna syarat. Karena dia mengandung makna syarat, jawabnya adalah hadzabta. Nah, perhatikan. Kalau dia jawabnya berupa fi'il madi, langsung tanpa ta. Karena dia selaras dengan fi'il syaratnya. Nasabta, hadzabta. Sama-sama madi. Berarti tanpa ta. Tanpa fa, tanpa huruf fa. Berbeda dengan yang tadi. Fashtari fi'il mudhari fi'il amr. Madi amar, berarti jawabnya pakai fa. Kemudian kana fa aina ta'uha, jumlah ismiyah, maka jawabnya harus bergandengan dengan fa. Kalau di sini sekarang nasabta hadzabta, sama-sama madi, berarti nggak perlu pakai fa dijawabnya. Ya, contoh selanjutnya. Fa idza nasabta ila Makkah masalan kulta. Jika kamu menisbatkannya ke Mekah misalnya, maka kamu berkata kulta. Ya. Nah, idza di sini dzarab zaman mustakbal mengandung makna syarat. Nasabta fi'il syaratnya. Kulta jawab syaratnya, enggak perlu fa karena sama-sama madi. Sampai sini paham enggak, teman-teman? Tentang idza ini. Berarti masih masuk ke madi bisa semuanya yang dibahas tadi. Ya. Ya masih madi. Karena dia banyaknya seringnya masuk ke madi iza ini. Boleh ke mudhari tapi jarang. Seringnya itu masuk ke madi. Ya, makanya di sini selalu contohnya madi, fi'il syaratnya berupa madi. Baik.
Baik. Sekarang Pak Bayu misalnya. Idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi. Mana idza syartiyah di situ? Idza jaa Ustaz. Idza. Nah, Tidak. ini apa dia jatuhnya? Syartiyah, dzaraf atau huruf syarat? Zaraf Ustaz. Dzaraf. Dzaraf zaman madi atau mustaqbal? Dia zaraf madi yang bermakna mustakbal. Nah, dzaraf zaman mustaqbal. Izanya dzaraf zaman mustaqbal. Ja'anya madi yang zamannya berubah menjadi Mustakbal. mustaqbal karena kemasukan iza. Nah, jadi ja'a di sini fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Apabila dia datang, apa yang harus dilakukan? Jadi kalimatnya apa Ustaz? Ada di teks nggak sih? Misalnya iza ja'a, apabila si Husain datang. Nah, kalau datang kenapa emang? Nah, gitu. Mana jawabnya? Fakul lahu ya'tini fi maktabi. Kan ini jawabnya. Kalau si Husain datang, jika Husain datang nanti, nah ini kan masih belum ketahuan jawabannya. Emang kenapa kalau dia datang nanti? Maka dijawab fakul lahu, katakan kepadanya, ya'tini fi maktabi. Dia menemuiku di mana? Di kantorku. Jadi mana jawabnya Pak Bayu? Jawabnya Iya, jawab iza. fakullahu. Fakul lahu. Nah, fakul. Baik, kenapa pakai fa di sini? Karena dia tidaknya masuk ke fi'il madi gitu. Karena jawabnya berupa fi'il amar. Kan kalau sama-sama madi nggak perlu pakai fa. Sekarang madi amar berarti jawabnya harus pakai fa. Harus bergandengan pakai fa. Jelas ini ya Pak Bayu ya? Bentar Ustaz. Kalau yang pakai fa gimana Ustaz? Kalau jawabannya berupa fi'il amr ya? Ya, ini salah satu nanti kita jelaskan. Nanti kita jelaskan posisi-posisinya nanti. Ya, baik. Ya'tini fi maktabi, ya'tini di sini majzum karena dia jawab tolab, jawab kul. Kan kemarin kita belajar salah satu yang menjazamkan fi'il mudhari apa? Selain lam, lama toh tolab. Nah, jadi ya'tini nanti majzum tanda jazamnya membuang huruf ilat karena jawab dari kul. Kul lahu, katakan untuknya. Apa yang harus dikatakan? Ya'tini fi maktabi. Suruh datang ke kantorku. Baik. Selanjutnya idza jaa fala tasmah lahu biddukhuli. Ya, di sini Pak Fuju ada enggak idza syartiyah? Enggak ada Ustaz. Idza jaa fala tasmah lahu biddukhuli. Idanya idza dzaraf Ustaz, dzaraf. Iya, idza syartiyah namanya. Idza syartiyah. Idza syartiyah itu adalah idza zorfiyah mustaqbal yang mengandung makna syarat. Makanya dinamakan dengan idza syartiyah. Berarti ada ya? Ada Ustaz. Ada. Ya. Nah, mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya jaa Jaa dalam bentuk madi. madi. Oke. Sampai sini dulu. Ya. Kemudian dalam firman Allah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ada enggak iza Pak Darso? Ada Ustaz. Ada. Nah, masuknya ke fi'il apa? Zorob itu jadi zaman Nah, Zorob ya, Ustaz. masuknya ke fi'il apa dulu? Masuknya ke fi'il apa? Fi'il madhi Ustaz. Madi mana itu? Idza kana. Sa'alaka, mana ada kana? Idza sa'alaka. Sa'ala, itu fi'il madi ya. Maka zaman fi'il madi di sini madi atau mustakbal jadinya? Mustakbal Ustaz.
Fi'il madhi mabni. Mustakbal. Karena kemasukan Idza. iza. Oke. Nah. Terus Pak Bayu, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Ada enggak? Ada Ustaz. Mana? Tidak. Idza jaa. Tidak. Nah, berarti dia di sini zorob zaman madi atau mustakbal? Terus zaman Madi atau mustakbal? yang bermakna mustakbal. Oke, jadi zorob zaman yang membuat fiilnya bermakna mustakbal. Nah, mana jawabnya? Futihat. Futihat. Nah, futihat abwabul jannah. Dibukakan pintu-pintu surga. Nah, kemudian Pak Ujo, idza maridul abdu. Ada enggak? Ada Ustaz. Ada. Nah, Idza maridu. idza maridul abdu aw safara. Mana jawabnya? Jawabnya Apabila seorang hamba sakit atau dia safar. Kenapa emang kalau sakit? Kenapa kalau safar? kutiba Ustaz. Kutiba lahu. Nah, ini dia jawabnya. Oke. Pak Darso, idza sami'tumun nida. Idza sami'tu ada Ustaz. Ada. Mana? Idza sami'tum. Idza sami'tum. Nah, mana jawabnya? Kalau kalian mendengar azan, apa yang harus dilakukan? Emang kenapa kalau mendengar azan? Faqulu saja. Fakulu. Nah, ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Nah, mumtaz, benar. Oke. Nah, sekarang kita akan berpindah ke jawab syarat teman-teman ya. Jadi tadi itu tentang izanya. Iza itu kalau masuk ke fi'il madi maka namanya dzaraf zaman mustakbal. Dan madi tadi berubah waktunya menjadi mustakbal. Ini kaidah pertama. Kemudian kaidah yang kedua tentang jawabnya. Ini yang kedua ya, kita tulis ulang. Jawabu iza. Jawabu iza ini. Ya, jawabu iza. Itu rumusnya kalau madin maka tanpa fa ya. Tanpa fa ya. Jib. Jadi kalau madi fiilnya madi kemudian jawabnya madi maka tidak butuh fa dijawabnya. Coba contoh. Idza nasabta ila ismin mahtumin bi ta'it tanis hadzabta ta. Ya. Baik Pak Bayu, mana fiil syaratnya iza, mana jawab syaratnya iza? Fiil syaratnya nasabta Ustaz. Nah, jawabnya? Apabila kamu nisbatkan ke hadzabta. Kenapa nggak pakai fa di sini? Karena jawabnya juga pakai fiil madi Ustaz. Nah, mumtaz. Jadi ingat ya, kalau madi artinya fiilnya madi, jawabnya madi, maka tidak perlu ada fa di jawabnya. Tapi contoh kedua, fa idza nasabta ila makkata masalan kulta makkiyun. Mana fiil dan mana jawab? Mana fiil iza dan mana jawab iza? Pak Bayu. Fiil iza nasabta. Nasabta ini fiil. Nah, jawabnya kulta. Kulta. Kenapa nggak pakai fa? Karena jawabnya juga sama-sama fiil madi Ustaz. Sama-sama fiil madi. Nah, mumtaz. Kemudian kondisi yang kedua, teman-teman. Ya, madi ya. Kemudian amr. Maka harus pakai fa. Dijawabnya harus pakai fa. Nah, jadi kalau madi kemudian amr jawabnya harus pakai fa. Contoh. Aratta, idza aratta an tashtariya mu'jaman fashtari. Nah, ini. Aratta ini fi'il idza. Fashtari jawab iza dalam bentuk amr.
dalam bentuk amar, maka dikasih fa di situ. Jelas sampai sini teman-teman? Insya Allah jelas, Ustaz. Baik, mumtaz ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Madin ya. Kemudian ismiyah. Jawabnya jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Maka di sini wajib dengan fa. Wajib dengan fa. Contoh, idza kana al-amru kadzalik, jika nanti keadaannya seperti itu, fa aina ta'uha, mana taknya? Ini kan tak mubtada ya, aina khobar ya. Dan ini namanya jumlah apa? Mubtada khobar? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah, maka di sini dikasih fa, Fa. fa aina. Fa aina. Nah, jelas ini teman-teman? Insyaallah. Kalau yang jumlahnya kayak kurang ini, Ustaz. Yang apa? Kayak yang jumlah ismiyah kayak kurang keciri jawabnya. Misalnya, antum bilang iza ataita. Iza ataita, misalnya laka hadiyatun atau falaka hadiyatun. Falaka hadiyatun. Falaka hadiyatun, gitu kan? Misalnya iza ijtahatta anta najihun atau fa anta najihun. Fa anta najihun. Nah, jelas sekarang Pak Pujo? Insya Allah jelas, Ustaz. Cuman belum sering ketemu. Ya, tinggal bikin contoh sendiri kayak gitu. Memang itu udah aturan baku. Ya, kalau jawabnya berupa jumlah ismiyah harus digandengkan dengan fa. Jawab syarat itu apabila berupa jumlah ismiyah maka harus digandengkan dengan fa. Ini. Nah, Ustaz. Baik. Kemudian yang ketiga itu ini yang keempat, Apwan. Madi, kemudian fi'il yang manfi. Ya, fi'il manfi. Fi'il manfi. Maksudnya fi'il manfi ini fi'il yang didahului oleh huruf nafi. Jawabnya berupa fi'il yang didahului oleh huruf nafi atau nahi. Manfi atau manhi. Atau manhi. Nah, contoh di situ. Idza jaa fala tasmah lahu bid-dukhul. Ya. Idza jaa fala tasmah lahu bid-dukhul. Baik, Pak Darso. Kenapa di sini, mana jawabnya di sini Pak Darso? Idza jaa. Kalau dia datang, kenapa kalau dia datang jangan izinkan dia masuk? Mana jawabnya? Fala tasmah. Fala tasmah. Kenapa di situ pakai fa di fala? Kalau bentuk apa? Amar, Ustaz. Fi'il amar. Fala tasmah fi'il manhi. Fi'il yang didahului oleh huruf nahi. Karena dia didahului huruf nahi itu, manhi. Ya. Maka harus digandengkan dengan fa. Ini yang keempat. Jadi yang kita ulang yang pertama itu kalau madi butuh fa enggak? Jawabnya. Madi amar butuh fa enggak? Butuh, Ustaz. Butuh. Madi jumlah ismiyah butuh fa enggak? Butuh, Ustaz. Butuh. Kalau madi fiilnya manfi atau manhi butuh fa enggak? Butuh, Ustaz. Butuh. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Nah, Ustaz. Yang lain? Insya Allah, Ustaz. Gimana? Pak Pujo. Tadi manfi atau nahi gitu. Manfi. Ya, manfi itu didahului huruf nafi, manhi itu berarti didahului huruf nahi. La gitu. Seperti fala tasmah. Itu manhi namanya. Oh, nah, Ustaz. Baik. Pak Bayu, gimana Pak Bayu? Jelas ini? Insyaallah, Ustaz. Baik. Kita hapus dulu ya. Nah, karena baik.
Coba sekarang kita praktek. Pak Bayu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mana fi'il iza, mana jawab iza? Iza sa'alaka ibadi anni qarib. Fa inni qarib itu ya Ustaz ya. Iya. Fi'ilnya iza sa'alaka. Iza sa'alaka. Ini fi'il syarat. Nah. Mana jawabnya? Jawabnya fa inni qarib. Fa inni qarib. Kenapa pakai fa di sini? Karena ini qaribun berarti dia jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah. Oke, mumtaz. Nah. Pak Pujo. Iza ja'a Ramadhanu futihat abwabul jannah. Mana fi'il dan jawab? Fiilnya ja'a, Ustaz. Ja'a. Jawabnya mana? Futihat. Futihat. Nah, kenapa nggak pakai fa? Karena madi dan madi, Ustaz. Ya, sama-sama madi. Oke, mumtaz. Pak Darso. Nah, Ustaz. Idza maradal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Mana fi'il dan mana jawabnya? Jawab iza. Fiilnya maril Marid, nam. au Jawabnya? safar, Ustaz. Kutiba. Kutiba. Kenapa nggak pakai fa dijawabnya? Karena madi ketemu madi, Ustaz. Ya, madi. Nah, baik. Pak Bayu, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Mana fi'il, mana jawab idza? Idza sami'tum. Ini apa? Idza sami'tum? Itu ini apa namanya? Fi'il syarat. Fi'il syaratnya, fi'ilnya idza. Mana jawabnya? Jawabnya fakulu. Faqulu. Kenapa pakai fa dia? Karena dia ke ini apa namanya? Ke amr. Amar. Nah, mumtaz. Karena dia amar. Baik. Pak Pujo, idza atasta fahmadillah. Mana fi'il, mana jawab idza? Idza atasta fiilnya, Ustaz. Fi'ilnya. Mana jawabnya? Fahmadillah. Fahmadillah. Kenapa pakai fa? Jumlah ismiyah, Ustaz. Mana jumlah ismiyah? Fahmadillah apa bukan? Ahmadillah. Pak Hamida yahmadu. Itu Hamidah. fi'il madinya. Hamida fi'il madinya, yahmadu fi'il mudhari'nya. Ahmadu berarti, Ustaz. Ahmad. Ahmad. Pak Ahmad itu. Ahmad. Ihmadillah. Pujilah Allah. Oh, fiil amr berarti, Ustaz. Fi'il amr. Bukan jumlah ismiyah. Oh, berarti madi sama sama fiil amr, Ustaz. Iya, makanya ada paknya. Baik. Pak Darso. Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Mana fi'il, mana jawab? Fiilnya atosa. Atasa. Jawabnya falyakul, Ustaz. Kenapa pakai fa? Karena fiil madi sama fiil amr, Ustaz. Amr. Nah, karena dia sigoh amr. Karena kemasukan lamul amr. Itu. Falyakul. Jadi sigohnya amr. Perintah. Di situ. Oke. Pak Bayu. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Mana fi'il, mana jawab idza? Fi'ilnya wa idza qala, jawabnya falyakul. Falyakul, nam. Kenapa pakai fa? Karena dia amr, Ustaz. Karena dia amr. Nah, mumtaz. Jadi ini kaidah yang perlu dibahas di pelajaran ke-14 ini cuman tentang iza dan jawabnya, ya. Karena nanti masih akan berlanjut ini ya. Pembahasan ini nanti di pelajaran ke-15. Nah, ke-15 itu lebih rinci lagi nanti tentang huruf-huruf syarat dan isim-isim syarat itu akan lebih rinci. Kalau di pelajaran 14 ini cuman iza aja yang dibahas. Nanti di pelajaran ke-15 itu baru
isim dan huruf-huruf syarat yang lain seperti in, man, ma, mahma, mata, aina, haisu, ayu. Itu nanti dibahasnya di pelajaran ke-15. Sedangkan di pelajaran ke-14 ini cuma tentang iza aja. Tentang iza aja dan bagaimana jawabannya. Baik. Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan dulu? Tafadhol, Pak Bayu, Pak Pujo, Pak Darso. Ini yang ditulis tadi khusus ida aja Ustaz ya? Yang Iya, plus madi gitu, madi bersamar gitu. iya. Untuk yang di pelajaran 14 itu khusus ida yang sering masuk ke fi'il madi dan dia dinamakan dengan dzaraf zaman mustaqbal yang mengandung makna syarat sehingga butuh jawab syarat nanti itu. Oh, nah Ustaz. Baik. Ada lagi? Makanya nanti kalau diartikan itu teman iza zahabta, jika nanti kamu pergi gitu. Bukan jika kamu pergi, tapi jika nanti kamu pergi karena nanti waktunya berubah menjadi mustakbal. Jelas insya Allah ya. Nah, ini juga penting untuk ketika belajar menerjemahkan supaya teliti. Kalau ketemu iza yang dia masuk kepada fi'il madi dan dia itu mengandung makna syarat, berarti nanti zamannya mustakbal. Maka antum tambahkan kata nanti. Idza zahabta, jika nanti kamu pergi. Nah gitu. Berarti ada ida yang enggak syarat Ustaz apa? Hah? Ada ida yang enggak syarat apa enggak? Apa ida pasti ada? Ada banyak macam iza, Cuman kan nanti untuk mengetahui dia syarat itu karena dia butuh balasan. Oh, Jika nanti kamu pergi, emang kalau pergi kenapa? Gitu kan butuh kan? nah Ustaz. Nah, maka ini nanti syarat jatuhnya. Untuk mengetahuinya dari redaksi nanti seperti itu. Nah Ustaz. Baik. Ada lagi? Untuk fiil ininya apa? Idanya cenderung ke yang madi semua sudah. Cenderung ke madi itu seringnya. Dalam penggunaan itu seringnya setelah iza itu madi. Ada kalanya mudhari tapi jarang sekali. Makanya yang sering itu adalah jatuh setelah iza itu fi'il madi. Ada lagi? Pak Bayu? Jelas insya Allah. Jelas insya Allah ya. Baik, kalau begitu ada kondisi-kondisi lain nanti tempat wajib menggandengkan dengan fa itu nanti kita bahas di tamrinat. Ya. Kita bahas sesuai contoh yang di buku aja dulu. Nanti kalau ada tambahan berarti itu di tamrinat nanti insya Allah. Baik. Dilanjut tamrinat apa cukup Pak Bayu? Lanjut besok pagi juga nggak apa-apa sih. Hah? Besok pagi dilanjut juga nggak apa-apa. Emang besok pagi ada? Saya libur. Antum nggak masuk? Tanggal merah Ustaz. Tanggal merah. Baik, insya Allah. Ini mana ini? Mas Wahyu, Pak Agustin kok nggak hadir lagi nih Pak Bayu? Iya ini WA belum dibalas. Nggak dibalas. Sibuk mungkin ya? Tadarusan ya? Mungkin Ustaz. Baik. Insya Allah. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya teman-teman ya. Karena udah mau jam 10, kurang 4 menit lagi jam 10. Ya. Syukran, jazakumullah khairan. Insya Allah nanti kita lanjut ke tamrinat. Nanti akan berulang lagi itu. Udah ada pembahasan di tamrinat tentang iza itu sendiri. Di situ. Kemudian nanti kapan wajib digandengkan dengan fa. Ini udah ada juga. Ini nanti akan diulang insya Allah di tamrinat nanti. Ya, berarti ada review ulang nanti untuk kaidahnya di tamrinat. Jadi sebelum kita bahas tamrinatnya, silakan mungkin di murojaah dulu nanti kalau ada waktu luang. Ya, syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz, barakallahu fikum. Wa iyyakum fikum barakallahu.